Sebelum lanjut ceritanya, bantu klik subscribe dan like, share juga ke teman kalian, biar tidak ketinggalan saya upload cerita terbaru. Terima kasih. Pesugihan Monyet Merah. Desa Wening terletak jauh di balik perbukitan berkabut di ujung Jawa Tengah. Untuk mencapainya, seseorang harus menempuh jalan setapak selama lebih dari 2 jam. Setelah jalan aspal berakhir, desa itu kecil dan terpencil. Penduduknya tak sampai 100 kepala. Tapi bukan keterpencilannya yang membuatnya terkenal di kalangan masyarakat sekitar, melainkan kisah kelam yang menyelimutinya. Di masa lalu, desa Wening dikenal makmur, sawah subur, ternak berkembang biak, dan anak-anak ceria berlarian setiap sore. Namun, kemakmuran itu bukan datang dari kerja keras semata. Ada desas-desus bahwa sebagian warga desa menggantungkan hidup pada pesugihan, suatu perjanjian gaib demi kekayaan instan. Pesugihan yang dipuja di desa itu bukan pesugihan biasa. Ia dikenal sebagai pesugihan monyet merah. Konon, monyet merah adalah siluman hutan yang dulu dipuja oleh para pelarian zaman kolonial. Bentuknya seperti monyet besar, seukuran manusia dewasa, dengan bulu merah menyala dan mata hitam pekat seperti bara api. Ia tak bisa bicara, tapi mampu masuk ke mimpi para pemuja dan memberi petunjuk bagaimana mendapatkan kekayaan. Namun sebagai imbalannya, akan ada tumbal. Barang siapa berserah padaku, akan kuberi emas, tanah, dan kuasa. Tapi, ingat, darah harus mengalir setiap purnama keempat. Bila tidak, maka kau dan seluruh darah dagingmu akan jadi milikku selamanya. Ritual untuk memanggil monyet merah tak bisa dilakukan sembarang orang. Diperlukan juru kunci, dan harus dilakukan di petilasan Watu Abang, sebuah batu merah besar yang terletak di dalam hutan larangan. Lokasi itu selalu tertutup kabut meski siang hari, dan selalu terdengar seperti ada suara ranting patah, padahal tak ada angin. Kisah ini bermula dari seorang pria muda bernama Bima, seorang perantauan yang pulang ke kampung halaman karena gagal di kota. Ia putus asa, terlilit utang, dan sang ibu sedang sakit keras. Ia merasa hidupnya sudah terpuruk. Hingga suatu malam, ia bermimpi didatangi sosok monyet besar berwarna merah menyala. Datanglah ke Watu Abang malam Jumat Kliwon berikutnya. Bawa darah segar dan sesajen pisang raja. Dan bacalah mantra ini. Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Bima terbangun dengan napas tersengat dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Awalnya ia menganggapnya mimpi biasa, tapi malam berikutnya mimpi itu kembali lagi. Kali ini sosok monyet merah mengelilingi rumahnya, mengamati ibunya yang terbaring lemah. Ketakutan dan keputusasaan membuat Bima goyah. Pada malam Jumat Kliwon yang ditentukan, Bima menyelinap ke Watu Abang. Ia membawa pisang raja, segelas darah ayam jantan yang baru disembelih, kemenyan, dan kembang setaman. Ia mengikuti petunjuk dari mimpi, membakar kemenyan, menyiram darah di batu, dan mengucap mantra dalam bahasa Jawa kuno. Setelah 1 jam ritual dilakukan, terdengar suara langkah dari balik kabut. Suara ranting patah, napas berat, bau amis seperti bangkai. Lalu muncullah monyet merah, matanya merah padam. Ia mendekat dan menjilat darah di batu. Suara tawa seperti tercekik terdengar dari mulutnya yang berlumuran darah. Ia meletakkan tangannya ke dada Bima, dan seketika Bima merasa seperti disetrum ribuan volt listrik. Tumbal pertamamu adalah seekor kucing hitam. Sembelih dan kubur kucing hitam itu di bawah ranjang ibumu. Berikan dalam waktu 3 hari. Bila berhasil, usahamu akan lancar. Bima pulang dengan ketakutan dan bimbang. Dalam 3 hari, ia melakukan apa yang diperintahkan. Ia menangkap kucing hitam liar, menyembelihnya, dan menguburkannya di bawah ranjang ibunya, sebagaimana yang diperintahkan. Minggu depannya, warung kecil ibunya yang tadinya sepi mulai ramai, lalu makin ramai, lalu makin banyak yang membeli. Bahkan dari luar desa, uang mengalir deras.
Penyakit ibunya perlahan sembuh. Namun itu baru awal. Setelah 3 bulan, monyet merah datang lagi dalam mimpi. Tumbal selanjutnya, bukan hewan. Kau sudah kaya. Kini saatnya kau bayar dengan darah manusia. Bima kaget dan menolak. Tapi mulai saat itu, ibunya sakit keras kembali. Rumah mereka mulai terdengar suara-suara aneh di malam hari. Suara cakaran, suara monyet tertawa, bahkan tangisan perempuan. Dan kemudian, adik sepupunya yang tinggal di rumah sebelah ditemukan gantung diri. Tak ada yang tahu kenapa. Bima mulai sadar bahwa itu bukan kebetulan. Dan ia tahu, ia tak bisa mundur. Sejak kematian sepupunya, Bima dihantui rasa bersalah. Tapi di sisi lain, ia merasa terikat, terkunci dalam perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Monyet merah tak pernah muncul di dunia nyata, tapi kehadirannya makin terasa kuat. Setiap malam, dia mendengar suara-suara cakaran di atap rumah. Kadang ada bau amis darah, padahal tak ada luka atau binatang mati di sekitar. Di kamar mandi, muncul bercak merah di lantai. 3 hari setelah sepupunya dikubur, Bima bermimpi lagi. Kali ini, monyet merah berdiri di tengah kobaran api, dengan puluhan tangan menjulur dari tubuhnya. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara seperti geraman mesin rusak. Sudah kuterima tumbalmu, tapi kau tak boleh berhenti. Setiap tempat purnama, darah manusia harus mengalir. Tetaskan ke dalam kendi. Bila tidak, kau akan membusuk hidup-hidup. Setiap kata itu bergema di dalam kepala Bima, bahkan setelah bangun, hari-harinya berubah. Ia menjadi paranoid. Ia mulai mencari-cari korban. Ia menjadi monster diam-diam. Korban kedua datang tak disengaja. Seorang pria tua, pelanggan warung ibunya, sering duduk berlama-lama tanpa membeli banyak. Suatu malam, saat hujan deras dan pria itu datang dalam keadaan mabuk, Bima melihat kesempatan. Ia pura-pura menawarkan tumpangan pulang dengan sepeda motor. Tapi di jalan tembus hutan kecil, ia menghentikan motor, memukul kepala si kakek dengan batu, dan menyeret tubuhnya ke sungai. Bima mengiris tangan kakek itu, meneteskan darahnya ke dalam kendi yang ia bawa, sebagai syarat dari mimpi. Keesokan harinya, polisi mencari si kakek, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sungai tempat ia dibuang berubah keruh dan berbau menyengat berminggu-minggu. Setelah kejadian itu, uang datang seperti badai. Ada orang luar kota yang datang membeli tanah milik Bima dengan harga 3 kali lipat. Ada peternak dari luar daerah menitipkan sapi yang tiap bulan membayar upah yang besar. Namun semua itu dibayar mahal oleh Bima. Sejak tumbal kedua, setiap korban Bima selalu meninggalkan satu tanda, bulu merah. Bukan rambut, tapi bulu kasar seperti milik binatang. Terkadang bulu itu muncul di dada korban, di bawah kuku, atau di tenggorokan. Beberapa warga mulai curiga. Apalagi, ada anak kecil yang bilang melihat monyet besar berdiri di atap rumah Bima. Tapi karena keluarga Bima dianggap dermawan, tak ada yang berani menuduh. Namun, kejadian semakin aneh. Malam hari sering terdengar suara bayi menangis dari sumur. Kambing milik warga ditemukan mati dengan mata membelalak dan lidah menjulur panjang. Tanaman layu seketika di sekitar rumah Bima. Bima mencoba minta tolong ke dukun desa lain, tapi sang dukun langsung muntah darah saat melihat wajah Bima dan berkata, Kamu sudah dilabeli. Kamu bukan lagi manusia penuh. Separuh jiwamu sudah dalam genggaman sesuatu dari bawah tanah. Malam purnama keempat tiba. Kali ini, monyet merah meminta sesuatu yang lebih besar, ritual darah besar, untuk mengikat kontrak secara permanen. Ia diperintahkan membawa sesajen berupa darah manusia muda di bawah usia 25, jantung ayam cemani, 4 tusuk rambut dari perempuan haid pertama, pisang raja matang dari pohon yang ditanam di kuburan. Bima menyuap seorang petani untuk menebang pohon pisang di kuburan tua. Lalu ia membayar seorang pelacur muda untuk diundang ke rumahnya. Gadis itu dicekik perlahan dan darahnya ditampung dalam kendi tanah liat. Ritual dilakukan di Watu Abad dengan bacaan mantra dari kitab kuno. Begitu darah disiramkan ke batu, kabut menghilang, langit menjadi merah darah, dan suara-suara gaib memenuhi hutan. Ada tawa anak-anak, jeritan wanita, dan suara monyet merah seperti teriakan ribuan monyet yang digorok bersamaan.
Arwah gadis yang dijadikan tumbal mulai muncul dalam mimpi-mimpi warga. Ia berdiri di tengah jalan desa, mengenakan daster putih robek, dengan wajah hitam hangus dan mata tanpa bola mata. Beberapa warga mulai kerasukan, menjerit menyebut nama Bima sambil berkata, "Dia yang membakar jiwaku, dia yang memperdagangkan darahku." Polisi datang menyelidiki, tapi tidak menemukan cukup bukti. Namun tekanan sosial mulai menguat. Rumah Bima dilempari batu. Warung ibunya mulai sepi lagi. Orang-orang tak mau mendekat. Ayahnya terkena stroke dan ibunya jatuh ke dalam kondisi koma misterius. Bima tahu waktunya akan habis bila ia tidak memberikan tumbal selanjutnya. Tapi kali ini, kau harus menyerahkan yang paling kau cintai, agar kutukan tidak dibalikkan padamu. Ucap monyet merah itu di dalam mimpi Bima. Setelah bermalam-malam tak bisa tidur, Bima mendengar bisikan dari balik dinding rumahnya. Bukan suara biasa, melainkan suara ibunya. Namun lebih berat, lebih serak, seakan keluar dari perut bumi. "Anakku, lepaskan aku. Kalau kau sayang aku, bunuh aku sebelum makhluk itu menjemput." Bima terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin. Tapi saat ia membuka pintu kamar ibunya yang koma, mata ibunya terbuka. Matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar desis seperti suara ular. Ia bangkit dan berjalan. Padahal sebelumnya tak mampu bergerak selama berbulan-bulan. Di luar, langit yang seharusnya cerah berubah merah seperti darah segar. Kilat menyambar-nyambar tanpa suara. Tanah di pekarangan rumah Bima retak seperti bibir kering yang menganga. Bima tahu waktunya telah tiba. Monyet merah ingin ibunya. Ia membawa ibunya ke Watu Abang dalam keadaan setengah sadar. Sang ibu meracau, mengucapkan ayat suci dengan suara terbata-bata. Di tangannya, Bima membawa sesajen terakhir, kemenyan hitam, rambut ibunya sendiri, dan sikat akar pohon Kamboja dari kuburan anak kecil. Ritual dimulai dengan mengiris telapak tangan ibunya, lalu darahnya diteteskan ke batu. Tapi belum selesai mantra dibaca, langit terbuka. Sosok monyet merah turun dari pepohonan, kali ini wujudnya jelas. Tingginya 2 meter lebih, bulunya basah seperti dicelup darah, matanya merah membara. Dan di punggungnya tumbuh wajah-wajah manusia yang merintih dan menangis. Salah satu wajah itu adalah sepupu Bima yang pertama ia tumbalkan. Monyet merah mengeram keras, lalu mengangkat ibu Bima dan mematahkan tubuh renta itu dalam satu gerakan brutal. Darah muncrat ke batu, ke tanah, bahkan ke wajah Bima yang terpaku ketakutan. Tapi anehnya, ia tidak bisa bergerak, kakinya seperti dipaku di tanah. Kemudian, dari dalam dada ibunya, muncul asap hitam pekat yang membentuk wajah. Wajah itu berteriak, "Anakku, kau tak bisa kabur. Kau akan digantikan selamanya." Tubuh Bima roboh, tapi tidak mati. Ia masih hidup, tapi jiwanya sudah tidak utuh. Setiap malam ia melihat sosok ibunya duduk di pojok kamar, dengan kepala terkulai dan perut yang masih berlobang. Kadang ia melihat ceceran darah mengalir dari bawah tempat tidurnya. Kadang suara tangisan terdengar dari dinding. Namun yang lebih mengerikan, setiap purnama keempat, tubuhnya bergerak sendiri. Ia berjalan ke hutan. Ia melakukan ritual. Ia mengambil korban baru. Meskipun pikirannya menolak, tapi raganya bukan miliknya lagi. Desa Wening mulai dilanda kematian beruntun. Anak-anak hilang, hewan ternak raib, dan suara tawa monyet menghiasi di malam hari. Warga satu persatu meninggalkan desa. Hingga akhirnya, desa itu ditinggalkan, dikosongkan, dikutuk. Dan di tengah reruntuhan desa itu, masih ada satu rumah berdiri. Di halaman, kadang terlihat siluet seorang pria, dan di pundaknya, seekor makhluk monyet dengan mata menyala. Itulah akhir Bima, atau mungkin, baru permulaan. 30 tahun setelah kejatuhan desa Wening, kawasan itu ditutup, dipagari kawat duri, diberi papan larangan masuk. Tapi di balik semak belukar dan pepohonan tumbang, reruntuhan desa itu masih ada, sunyi, membusuk, dan menyimpan sesuatu yang tak mati. Pada tahun 2024, seorang mahasiswa antropologi dari Jakarta bernama Dira tertarik dengan mitos-mitos desa hilang. Ia menemukan catatan tentang desa Wening dan memutuskan melakukan riset lapangan. Yang ia tidak tahu, darah Bima masih mengalir dalam tubuhnya. Ia adalah cicit dari sepupu Bima yang pernah ditumbalkan. Dan darah menyimpan ingatan yang tak terhapus. Saat memasuki Wening,
Semua terasa ganjil. Kompas tak bergerak. HP kehilangan sinyal. Dan di kejauhan, ia melihat seekor monyet besar berwarna merah. Duduk di atas gerbang desa yang roboh. Menatapnya. Di rumah bekas warung Bima, Dira menemukan sebuah kitab tua. Halamannya merah kecoklatan, ditulis dengan darah, dengan simbol-simbol tak dikenal. Saat disentuh, halaman itu berdenyut seperti jantung hidup. Malam itu, Dira bermimpi. Ia berada di tengah Watu Abad. Di hadapannya, muncul sosok wanita tua dengan perut robek dan mata hitam. Kau datang kembali. Darah kami satu. Ritual akan dimulai lagi. Dira terbangun dengan tangan penuh goresan seperti cakaran. Di bawah tempat tidurnya, seekor monyet kecil berwarna merah duduk menatap dengan kepala miring. Matanya adalah mata manusia. Hari-hari berikutnya, Dira mulai mendengar bisikan dalam tidur. Ia melihat orang-orang di sekitarnya mati mendadak. Seorang temannya tertabrak truk, yang lain gantung diri di kamar kos. Dan malam itu, di cermin, Dira melihat bayangannya berubah. Ada ekor merah menjulur dari belakang. Giginya runcing, dan dari punggungnya tumbuh bayangan wajah lain. Wajah yang terus merintih. Bukan aku yang mau, tapi mereka sudah memilihku. Kutukan itu tak mati. Ia hanya berpindah. Lewat darah, lewat jiwa, lewat mimpi. Dan kini siapapun yang mendengar kisah ini, bisa jadi sudah membuka jalur antara dunia mereka dan dunia monyet merah tamat.